Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan GPDY Ebenezer. Dimanapun engkau berada, tinggal beberapa minggu ke depan kita akan kembali lagi beribadah, tentunya sesuai dengan protokol COVID-19. Tapi paling tidak selama 4 bulan ini kurang lebih ada satu pelajaran yang baru yang kita bisa ambil. Yang terpenting dari semua itu adalah apakah kita berubah? Apakah ada satu usaha dari kita untuk kita menjadi lebih baik dari hari-hari yang kemarin? Saya percaya ketika Tuhan membawa saudara pada satu situasi dan kondisi yang terkadang mungkin membuat kita menjadi lemah, tanpa kita sadari, kita menuruti kedagingan kita. Tetapi di saat-saat itulah Tuhan ingin melihat ketulusan dan kemurnian kita di dalam kita mengiring Dia. Mengenal Tuhan di dalam berbagai musim kehidupan kita akan membuat kita semakin hari semakin memahami isi hatinya, apa yang menjadi kehendaknya atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita tetap di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur sebelum kami memuji, menyembah Engkau beberapa menit ke depan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sekalipun melalui streaming ini. Jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mengikutinya melalui Tuhan streaming, kami percaya Engkau terus bekerja dan melawat setiap kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Baik di rumah, kami percaya Tuhan Engkau tetap berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada sukacita? Ada sukacita. Saya yakin percaya kita semua tetap semangat melewati hari-hari ini yang begitu luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku
melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Oh, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Puji nama Tuhan. Biarlah kita tetap semangat di hari-hari ini, untuk kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sedetik pun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, ketika kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sejenak menyembah Dia, membangun hubungan intim kita dengan Tuhan, karena Dia terlalu baik dalam kehidupan kita. Bersyukur selalu buat kasih setianya dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita katakan bersama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah
Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Oh sangat ku cinta, oh kami sembah namamu Tuhan, ditinggikan, Yesus, kami sembah, sebab namamu besar, sebab namamu besar. Ku tinggikan, biarlah setiap kami boleh senantiasa menyenangkan hidup-Mu Tuhan. Biarlah di dalam pengiringan kami kepada Engkau, kami tidak melupakan kasih setia-Mu yang begitu indah. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Oh sangat ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah menyembah Engkau, kami telah meninggikan nama-Mu Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami apa yang Kau kehendaki ya Tuhan bagi umat-umat-Mu. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan hati yang terbuka, yang siap untuk ditaburi setiap perkataan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti melalui siaran ini Tuhan telah mempersiapkan yang tanah hati yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini
Sebelumnya saya membawakan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sejenak. Haleluya, kami menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, ini semua adalah anugerah Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Seberapa kami yang mengikuti kebaktian streaming ini Tuhan, atau mendengarkan firman Allah, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami semua, agar supaya firman Tuhan yang kami akan terima sebentar itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Ajarlah kami semua fokus kepada Tuhan. Biarlah benar-benar Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar supaya kami dapat mengerti akan setiap kebenaran firman Allah. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu kami, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah apa yang Tuhan mau. Berikanlah kami roh hikmat-Mu Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kami, melainkan hanya oleh kuat kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Yaitu judul khotbah kami pagi hari ini adalah kasih. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji akan nama Tuhan. Yesus menjadi juru selamat kita karena kasih-Nya kepada kita, tanpa memandang siapa kita dahulu. Firman Allah mengatakan kita diselamatkan karena iman kepada Yesus yang telah mengorbankan dirinya, dan itu karena kasih-Nya kepada manusia. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kasih Allah itu kasih. Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, Dia telah menyelamatkan kita semuanya. Dia telah menebus segala dosa kita. Allah tidak memandang siapa kita ini. Siapa kita ini dahulu, tetapi semuanya Tuhan itu mengasihi kita. Kalau di dalam ayat yang lain, Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam seluruh Alkitab merujuk pada satu kata, yaitu kasih. Dan juga kita mengenal yang disebut sebagai hukum kasih. Jadi di dalam firman Tuhan ada dua hal, yaitu dua kata kasih. Mengasihi akan Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mari kita akan baca dalam Markus 12 ayat yang ke-29. Injil Markus
pasal 12. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 dan 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Puji akan nama Tuhan. Ada dua, saudaraku sekalian, mengenai kasih. Yang pertama, kita sudah baca tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mari kita mau mengasihi akan Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Tuhan bukan setengah-setengah, tapi kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, saudara berada di rumah mengikuti ibadah streaming ini, mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, saudara akan duduk diam dan memperhatikan firman Allah, karena saudara mengasihi akan Tuhan. Kita bukan setengah-setengah, tapi kita mengasihi Tuhan. Dikatakan di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, waktunya cuma sedikit saudara duduk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Ya. Mari gunakanlah waktu itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara beribadah kepada Tuhan di rumah berarti saudara menghormati Tuhan. Kenapa saudara menghormati Tuhan? Saudara harus mengasihi Tuhan. Jadi jangan kita main-main, tapi kita harus serius mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, yaitu Dia mati di kayu salib karena Dia menebus dosa kita. Ya. Biarlah di dalam kehidupan kita benar-benar mau mengasihi Tuhan. Ya. Ada orang mau mengasihi Tuhan kalau dia diberkati, dia merasa mungkin sudah berhasil, sudah sukses. Ya, dia mau mengasihi Tuhan. Tetapi datang suatu saat tidak mempunyai apa-apa atau berada di dalam kesulitan, dia mengalami satu ujian di dalam kehidupannya, ya. Tidak mau lagi mengasihi Tuhan, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, mari kasih kita itu betul-betul dengan tulus kita mengasihi Tuhan. Ya, bukan kita mau mengasihi Tuhan kalau kita lagi diberkati, tapi kita mau mengasihi Tuhan dengan tulus. Di waktu kita diberkati, di waktu kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, kita mau tetap mengasihi Tuhan. Karena Allah itu kasih. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada batasnya kasih Tuhan itu. Sebab itu marilah kita mau mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesamamu manusia seperti diri sendiri. Ya. Tidak ada orang yang membenci
dirinya sendiri. Tentu dia mengasihi akan dirinya sendiri. Nah, itulah sebabnya hukum yang kedua mengajarkan kepada kita, biarlah kita mau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita itu senantiasa lakukan itu di dalam setiap kehidupan kita? Ya. Jadi ada dua hukum ini, yaitu dua hukum kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mengasihi Allah dan sesama. Jika Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka sebagai bentuk rasa kasih kita kepada Allah dapat kita wujudkan. Yang pertama yaitu kasih kepada Allah. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku." Puji akan nama Tuhan. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa bentuk rasa kasih kita kepada Allah dapat kita wujudkan. Ya, saudaraku sekalian, kita sudah baca tadi, Yesus menyatakan sebuah bentuk kasih yang Tuhan inginkan untuk kita berikan kepada Allah. Ya, jadi sebuah bentuk kasih Tuhan inginkan untuk kita berikan kepada Allah, yaitu yang pertama menuruti firman Allah dan menuruti semua perintah Allah dan melakukan semua apa yang Allah mau. Ya. Apa yang Allah mau, yaitu setiap tingkah laku, perbuatan, perkataan, semua harus kita berdasarkan kepada firman Allah. Ya. Jadi Allah mau, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, agar supaya bentuk kasih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah menuruti firman Allah. Ya, menurut firman Allah, menuruti semua perintah Allah. Jadi setiap kebenaran-kebenaran firman Allah yang saudara dengarkan, ya, kita harus melakukan kata firman Tuhan, ya, menurut firman Allah dan menuruti semua perintah Allah. Menurut semua perintah-perintah Allah. Ada banyak perintah-perintah di dalam firman Tuhan yang harus kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mendengarkan setiap kebenaran firman Allah itu dan kita sudah menurut dan melakukan segala perintahnya, saudaraku sekalian, maka itu adalah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan dan menuruti segala perintahnya, berarti saudaraku sekalian, kasih Allah itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Karena firman ini jelas sudah mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan,
ia akan menuruti firman-Ku. Otomatis kita akan menurut firman Tuhan. Jadi sekarang saudara, apakah saudara sudah menurut apa yang menjadi perintah Tuhan? Kalau saya mau uraikan satu persatu, terlalu banyak perintah Tuhan. Perintah Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Perintah Tuhan kita berdoa kepada Tuhan. Perintah Tuhan kita mengembalikan milik Tuhan. Perintah Tuhan kita mengasihi sesama kita. Perintah Tuhan kita memperhatikan saudara kita, mengasihi saudara kita, mengasihi teman-teman kita sesama di dalam Tuhan. Ada banyak perintah-perintah Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Saudara melayani di bidang musik itu adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan mau itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, menuruti firman-Nya, maka Bapa di sorga akan mengasihi kita. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, di sini aku itu berbicara tentang Tuhan. Ia tidak menurut firman-Ku, dan firman kamu yang dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Puji akan nama Tuhan. Kita minta senantiasa kekuatan dari Roh Kudus untuk dapat memberikan kemampuan bagi kita, ya, untuk melakukan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Tujuannya Allah memberikan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, agar supaya Roh Kudus itu akan memimpin saudara dan saya. Ketika saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Allah, dan Roh Kudus itu sudah berbicara di dalam hatimu untuk melakukan yang benar tentunya. Kalau Roh Kudus yang mengingatkan kita bukan melakukan yang jahat, tapi Roh Kudus yang berbicara di dalam batin kita yang kecil ini. Dan kalau dia berbicara itu jangan kita mengeraskan hati, tapi biarlah kita mau dipimpin oleh Roh. Orang yang mau dipimpin oleh Roh, dia disebut anak-anak Allah. Kalau orang tidak dipimpin oleh Roh adalah anak siapa saudara? Ya. Orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah disebut dia adalah anak-anak Allah. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Roh Kudus mampu untuk menolong kita. Asal kita mau belajar melibatkan Tuhan. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau lakukan, kita minta roh hikmat kepada Roh Kudus, agar supaya dia dapat memberitahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, tidak bertanya kepada Roh Kudus, kita akan tergesa-gesa. Dan firman Allah katakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tapi kalau kita belajar bertanya kepada Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus, apa yang kau akan lakukan. Karena kalau itu kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencanamu, saya percaya semua jalan itu akan terbuka buat saudara dan saya. Haleluya. Jadi Yesus menyatakan sebuah bentuk kasih yang Tuhan inginkan untuk kita berikan kepada Allah adalah menuruti firman Allah, menuruti semua perintah Allah, melakukan semua apa yang Allah mau. Jadi bukan melakukan apa yang kita mau, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Bagian yang kedua adalah kasih kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita tidak saling mengasihi Allah, tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi jelas firman Allah mengatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau Allah yang sudah mengasihi saudara, mari kita mau mengasihi juga akan saudara-saudara kita. Ya, kita mau mengasihi saudara kita, karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena apa, saudaraku sekalian? Kasih yang sudah diberikan Allah kepada kita harus ditransferkan kepada orang lain. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa setiap orang yang saling mengasihi, setiap orang yang saling mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi setiap orang yang mengasihi, dikatakan di sini, mengasihi dia adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan saling mengasihi kepada sesama kita. Jika seseorang tidak mengasihi sesamanya, maka ia tidak mengenal Allah dan berada tetap di dalam maut. Aduh, ngerinya saudara. Kalau kasihnya kita tidak mengasihi sesamanya, dikatakan firman Allah, maka ia tidak mengenal Allah dan tetap berada di mana? Di dalam maut. Mari kita baca dalam Lukas 10 ayat yang ke-27. Lukas 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang kami kasih kalian, yang kami kasihi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Kita mengasihi saudara kita, kita mengasihi sesama kita, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mengasihi sama itu seperti diri sendiri, tidak ada orang yang ingin disakiti. Ya. Jadi mengasihi sama itu seperti diri sendiri, tidak ada orang yang ingin disakiti. Maka tidak seorang pun boleh menyakiti orang lain. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita mengasihi sesama kita, ya, saudaraku sekalian, saya percaya juga kita tidak akan mau menyakiti hati kita. Ya, marilah di hari-hari ini, hari-hari yang sulit yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, marilah kita mau saling memaafkan, ya, saling mengampuni jika ada kesalahan. Kita saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Bapa di sorga sudah mengampuni segala kesalahan kita. Ya. Barang siapa tidak mau mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga juga tidak mau mengampuni kita. Ya, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan yang ada di GPD Ebenezer, marilah kita senantiasa bergandengan tangan, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati, ya, saling menghargai satu dengan yang lain, saling memperhatikan. Saudaraku sekalian, karena kami percaya di dalam firman Allah juga ada ayat mengatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, alangkah indahnya jikalau saudara-saudara duduk dengan rukun
ya, duduk dengan rukun, maka di sanalah berkat Allah akan dicurahkan. Saya percaya jemaat Tuhan GPD Ebenezer senantiasa hidup di dalam kasih. Ada dua uraian tadi, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Dan kalau kasih ini, kedua kasih ini ada di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita ini akan berbahagia. Kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Puji akan nama Tuhan. Demikianlah firman Allah kami pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa buat perjamuan kudus. Mungkin saudara di rumah sudah menyiapkan anggur bersama dengan roti. Mari kita mau berdoa dahulu. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang Kau selalu nyatakan dalam hidup kami. Bapa, sama-sama kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami sudah taburkan tertabur di tanah hati yang baik. Dan bukan hanya didengar setiap firman Allah itu, tetapi firman Allah itu kami mau melakukan seperti apa yang nasihat firman-Mu. Jikalau kami mau mengasihi Engkau, kami harus mengasihi Tuhan, mau menurut perintah-Mu, melakukan segala kebenaran firman Allah, dan mau mengasihi sesama kami. Ampuni segala kekurangan dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk dapat kami melakukan segala perintah Tuhan. Ajarlah kami senantiasa mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami, mau mengasihi Engkau Tuhan. Roh Kudus tolong kami, bawalah kami selalu pada jalan-Mu yang benar. Ajarlah kami juga mengasihi sesama kami, mengasihi saudara kami. Oh Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ampuni segala kekurangan dan kesalahan kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami semua jemaat Tuhan GPD Ebenezer yang akan mengikuti kebaktian streaming ini. Di dalam menikmati tubuh dan darah Yesus. Biarlah mereka dengan sungguh-sungguh Tuhan. Untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan mengikuti panduan dengan firman Allah. Kita akan baca firman Tuhan. Kita ambil dalam 1 Korintus kita angkat tubuh Yesus di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Yesus ini dalam nama Yesus.
angkat cawan kita di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita angkat tangan kita dan kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami. Haleluya. Engkau rela mati di kayu salib karena Engkau mengasihi kami. Engkau menebus kami Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau rela mati di kayu salib karena Engkau menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu yang sudah hancur di Bukit Golgota. Terima kasih buat darah-Mu adalah darah anak domba Allah. Darah yang suci yang sudah mengalir di Bukit Golgota. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya semua jemaat Tuhan GPDI semuanya sudah diberkati Tuhan. Dikuatkan oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Kami sedang menghadapi hari-hari yang sulit ini. Kami percaya tidak ada kekuatan yang lain. Kekuatan kami bila mana kami datang bersekutu dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Menghampiri akan Tuhan dengan segenap hati kami. Karena kami mengasihi akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhanlah tempat perlindungan kami. Tuhanlah adalah benteng kehidupan kami. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan GPD Ebenezer dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai. Dan biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami tutup doa kami. Haleluya. Amin.